Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dias Akbar Zari Ilham dari Universitas Bakri dengan Prodi Ilmu Politik dan Konsentrasi Hubungan Internasional dengan NIM 12310040052. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana media massa tidak hanya sebagai saluran informasi, tapi juga sebagai aktor politik yang punya pengaruh besar dan membentuk opini publik dan arah kebijakan publik. Saya akan menjelaskan ini melalui sebuah studi kasus yang sangat populer dan kontroversial, yaitu skandal Papa Minta Saham yang mencuat pada tahun 2015 melibatkan tokoh politik papan atas Indonesia saat itu, yaitu Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Media massa memegang peran sentral dalam mengangkat kasus ini ke permukaan. Tempo menulis laporan investigatif mendalam, Kompas, CNN Indonesia, dan Metro TV terus-menerus menyoroti perkembangan kasus dari sudut etik dan kepentingan publik. Disinilah konsep framing dari Erianto pada tahun 2005 menjadi sangat relevan. Dalam bukunya Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media, Erianto menyebut bahwa media tidak bersifat netral. Media menyusun dan membingkai berita berdasarkan sudut pandang dan kepentingan tertentu. Framing dalam kasus ini cenderung menempatkan Setia Novanto sebagai simbol dari budaya korupsi di tubuh DPR. Media memilih angle yang mempertajam persepsi publik bahwa ini bukan hanya soal personal, tapi soal rusaknya sistem politik kita. Headline seperti Ketua DPR Minta Saham atau Papa Minta Jatah adalah contoh framing yang memperkuat stigma negatif terhadap elit. Pemberitaan masif ini membangkitkan tekanan publik yang sangat besar, baik dari masyarakat sipil, kampus, maupun organisasi anti korupsi. Media sosial ikut berperan memperkuat efek pemberitaan dengan menyebarkan potongan rekaman dan meme satir seperti Papa Minta Saham yang akhirnya menjadi viral dan menekan DPR untuk bersikap. Hasilnya, MKD akhirnya memproses laporan tersebut. Meskipun tidak sampai pada pemecatan, Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Namun tak lama kemudian ia kembali menduduki jabatan yang sama setelah dinyatakan tidak bersalah oleh MKD. Hal ini menimbulkan ironi di tengah masyarakat. Namun tetap menunjukkan bagaimana media memiliki kekuatan untuk memaksa elit politik menanggapi tekanan publik. Dalam teori komunikasi politik, peran media dapat dikategorikan sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan yang menyuarakan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, media juga bisa menjadi alat pembentuk realitas, bukan hanya penyampai fakta. Menurut McCombs dan Shaw dalam teori agenda setting, media memiliki kekuatan bukan hanya untuk mengatakan apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang penting untuk dipikirkan. Kasus ini adalah bukti nyata tanpa pemberitaan masif media, skandal ini bisa saja hilang begitu saja di ruang politik internal. Dalam kasus ini kita belajar bahwa media massa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengangkat kasus, membentuk opini publik, dan mendorong akuntabilitas. Namun kekuatan itu juga bisa bias, tergantung pada siapa yang mengontrol narasinya. Masyarakat, terutama kita sebagai mahasiswa, harus semakin cerdas dalam menyaring informasi. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah setiap pemberitaan, karena media juga memiliki kepentingan ideologis dan bisnis. Akhirnya, semoga kita bisa terus mengembangkan literasi media agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga bagian dari warga negara yang aktif, kritis, dan sadar akan dinamika politik di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak.